Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video podcast kami mata pelajaran PPKN dari Bu Ella. Di sini kita akan ngobrolin tentang hal inspiratif dan teman-teman bakal berpikir seperti apa. Di sini saya nggak sendiri. Oh iya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Sekarwangi dan saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber kali ini. Apa kabar Pak Vicky? Baik, alhamdulillah. Nah, Pak Vicky ini adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Rancabungur. Nah, berkaitan dengan sejarah nih ya Pak, pasti sebelum kemerdekaan Indonesia itu ada hal-hal yang terstruktur sebelum mencapai kemerdekaan. Itu boleh diceritakan secara luasnya menurut Bapak struktur-struktur apa yang menjadikan Indonesia telah merdeka? Oke, ngomongnya struktur berarti kita ngomongin tentang organisasi yang membuat itu. Jadi sebelum kita merdeka, kita dijanjikan oleh Jepang kemerdekaan, bahkan Jepang telah membuktikannya dengan membentuk satu organisasi yang dimulai dari BPUPKI ya, atau Dokuritsu Jumbi Kosakai, kemudian berubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai ya. Jadi transformasi organisasi itu tujuannya sama, yaitu untuk mempersiapkan hal-hal yang harus ada bagi satu negara yang merdeka dan berdaulat. Banyak hal yang dibicarakan, dari mulai perumusan dasar negara, kemudian perumusan kepemimpinan negara, kemudian perumusan wilayah, ya, tata negara, semuanya dibahas dalam organisasi tersebut, dalam sidang yang mereka laksanakan beberapa kali gitu. Ya, itu. Kan ada komunitas PTKI-nya Pak ya. PTKI itu menghasilkan Piagam Jakarta ya. Di dalam Piagam Jakarta itu ada penghapusan 7 kata ya Pak ya, yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, menurut pandangan Bapak, ada nggak sih dampak bagi Indonesia setelah 7 kata itu dihapus? Sebenarnya kalau berbicara dampak itu tidak terasa ya, karena memang kan penghapusan 7 kata itu hanya terjadi beberapa bulan setelah disahkannya Panitia 9, dan itu juga kita belum sah sebagai negara Indonesia. Kalau misalnya berbicara dampak, memang tidak akan terasa oleh masyarakat luas. Cuma masalahnya adalah bukan lebih ke dampak, tapi lebih ke apabila ini dipertahankan gitu kan, kemungkinan Indonesia ini akan seperti apa, mungkin itu pertanyaannya. Jadi 7 kata dalam Piagam Jakarta, kita harus tahu dulu ya sejarah tentang ini, kenapa ada Piagam Jakarta, kenapa ada 7 kata itu. Kita mulai dari perumusan dasar negara ya, undang-undang dasar negara ya. Di pembukaannya itu kan mereka membahas dari awal, itu ada beberapa tokoh yang melemparkan ide atau gagasan. Salah satunya ada Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, Supomo ya. Itu mereka melemparkan mengeluarkan pendapatnya, idenya mengenai dasar negara. Nah, pada setelah itu barulah dibentuk yang namanya Panitia 9 untuk merumuskan bagaimana dasar negara itu terbentuk dan apa alinea pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mendasari hukum Indonesia di kita. Nah, setelah Panitia 9 itu terbentuk, kesepakatannya adalah mereka mengeluarkan Piagam Jakarta, yang salah satu yang alinea pertamanya atau yang pasal pertamanya atau sila pertamanya berbunyi yang tadi dikatakan adalah menjalankan syariat berdasarkan syariat Islam bagi para pemeluknya ya. Itu sebenarnya banyak yang menentang, tapi banyak juga yang mendukung gitu. Banyak yang menentang, banyak juga mendukung. Kalau misalkan itu terjadi, sepertinya Indonesia ini akan lebih jelas hukumnya gitu. Lebih jelas, kenapa lebih jelas? Karena berdasarkan pada syariat Islam, tapi bagi para pemeluknya. Pemeluk yang lain gimana Pak? Pemeluk yang lain ya mereka punya aturannya sendiri berdasarkan agama dan negara gitu kan. Negara akan mengaturnya berdasarkan pada agamanya masing-masing gitu. Tapi pada para pemeluknya itu wajib menjalankan syariat
Islam. Itu akan lebih jelas kalau menurut Bapak. Jadi menurut Pak Vicky penghapusan 7 kata itu tidak apa-apa jika tidak dihapus. Kalau menurut ini kalau perspektif dari pribadi, menurut Bapak itu tidak apa-apa kalau dihapus, walaupun tidak dihapus gitu kan. Kenapa? Memang sih ada perdebatan. Kenapa, kita harus tahu dulu kenapa itu bisa dihapus. Pertama, itu kan dari ketika Panitia 9 mengeluarkan Piagam Jakarta tersebut, itu langsung ada reaksi dari orang-orang wilayah timur gitu, yang diwakili oleh salah satu armada laut Jepang waktu itu yang di bagian Indonesia Timur, menyampaikan kepada Bung Hatta bahwa orang-orang Protestan sama orang-orang Katolik tidak menyetujui dengan dikeluarkannya Piagam Jakarta tersebut. Nah, itu disampaikan kepada Bung Hatta sehari sebelum kemerdekaan, ya. Jadi sekitar tanggal 15-16 itu disampaikan, dan itu menjadi pertimbangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengancam untuk kita tidak akan bergabung dengan NKRI kalau misalkan Piagam Jakarta atau sila pertama itu di pembukaan undang-undang itu masih dijalankan. Iya, jadi mereka akan mengancam seperti itu. Pada akhirnya dengan keputusan yang dilematis gitu kan, dibahas lagi akhirnya, terutama kepada pihak-pihak yang di Panitia 9 yang masih memperjuangkan 7 kata tersebut. Salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo, ya. Jadi Ki Bagus ini ingin memperjuangkan, makanya lobby pertama yang dilakukan oleh Hatta dan yang lain untuk penghapusan itu adalah kepada Ki Bagus Hadikusumo itu, ya. Ki Bagus Hadikusumo itu adalah seorang anggota Muhammadiyah, bahkan pernah jadi ketua Muhammadiyah tahun 1952-53, ya, ingin perjuangkan itu. Tapi ternyata Ki Bagus ini, karena memang vibes-nya atau situasinya memang waktu itu memang untuk persatuan, mungkin di sana mereka Ki Bagus itu harus berlapang dada, ya, harus menerima bahwa penghapusan 7 kata ini baik untuk NKRI, karena ketika dilanjutkan maka NKRI ini tidak utuh gitu. NKRI itu hanya sebatas wilayah-wilayah yang didominasi oleh orang-orang Islam saja gitu, dan orang-orang wilayah timur pasti akan melepaskan dirinya seperti itu. Akhirnya berlapang dada dan menyetujui Ki Bagus juga untuk penghapusan 7 kata tersebut. Sampai akhirnya kita mengenal dengan Undang-Undang Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan Maha Esa itu jadinya menurut mereka itu wilayah timur maupun wilayah yang Islam lebih banyak jadinya terakomodasi. Iya, jadinya mereka merasa adil. Iya, terakomodasi dari masalah keagamaan. Iya. Gitu. Cuman memang kalau perspektif dari sendiri memang lebih jelas aja gitu, dengan kalau kita tahu mempelajari tentang syariat Islam bagaimana semuanya lebih jelas, tegas gitu kan, tidak ada tumpang tindih gitu kan, tidak ada kita HAM segala macam, ya. Itulah yang menurut Bapak, yang Bapak mengkritik itu bukan dari wah ini harus mengutamakan Islam, tidak, tapi lebih ke pengaplikasiannya dalam hukum Islam itu lebih tegas. Gitu. Ya. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan Pak Vicky. Ini benar-benar ilmu yang sangat dapat kita terima ya teman-teman, dari sudut pandang Pak Vicky seperti apa, dan itulah kesimpulannya. Terima kasih banyak Pak Vicky telah datang di podcast kami. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam kosakata maupun perilaku. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Terima kasih banyak. Nah, di video podcast ini aku nggak sendiri, ada teman-teman aku yang ngebantu. Silahkan masuk teman-teman. Say hi dong. Sedikit apresiasi buat Pak Vicky karena udah apa ini? buat kelompok kami. Iya, terima kasih banyak Pak Vicky. Ya, terima kasih ya. Tuh, dan yang lainnya. Ya.
Terima kasih Pak.